Yuk, Rahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mikdad Abdurrahman, nomor induk mahasiswa 22423090. Saya mengikuti kelas Bapak di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan kelas C. Di sini saya ingin menjabarkan atau menjelaskan hasil UAS yang saya kerjakan yang telah saya lampirkan pada Google Classroom ini, yaitu ada soal A. Soal A yaitu diperintahkan untuk menghitung analisis pada masing-masing rasio analisis. Lalu em, diperintahkan untuk memberikan bank mana yang lebih baik di antara keduanya. Yang pertama, ini adalah hasil saya menganalisis, dan yang nomor dua, komparasi kinerja kedua bank syariah. Yang pertama ada aspek likuiditas. Dari sisi likuiditas yang diukur dengan financing to deposit ratio, bank syariah A memiliki rasio sebesar 93, sedangkan bank syariah B sebesar 99,26. Kedua angka ini masih berada pada kategori yang cukup sehat. Dan yang kedua ada tingkat pengembalian dari pembiayaan dan investasi, yaitu NIM. Pada aspek net income margin, bank syariah BB mencatatkan 44,48, sedangkan A hanya mendapatkan 2,5%. NIM yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Bank B lebih efektif dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan pembiayaan dan investasi dibanding A. Hal ini bisa mengindikasi strategi penetapan margin yang lebih optimal. Dan yang ketiga, efisiensi biaya operasional, yaitu BOBO. Rasio BOBO mencerminkan efisiensi pengelolaan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dalam hal ini, Bank B menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan rasio 38,6, sedangkan Bank A berada pada angka 5,7%. Dan yang keempat, kecukupan modal yaitu CAR. Dari sisi capital adequacy ratio, Bank A unggul jauh dengan 35,32 dibandingkan B yang sebesar 9,7. Dan yang kelima, kualitas pembiayaan yaitu NPV. Pada aspek kualitas pembiayaan yang diukur dengan non-performing financing, Bank A hanya mencatatkan rasio 0,4% yang termasuk sangat sehat, dan sedangkan Bank B memiliki rasio 4,9% yang masih dalam kategori sehat. Dan yang keenam, profitabilitas berdasarkan aset ROA, yaitu ROA menggambarkan kemampuan aset yang dimiliki bank untuk menghasilkan laba. Bank A mencatatkan ROA sebesar 1,8, jauh lebih tinggi dibandingkan B yang hanya 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa A lebih optimal dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang ketujuh, tingkat profitabilitas yaitu ROE, mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal sendiri. Bank A memiliki ROE sebesar 12,4 dan sedangkan Bank B sebesar 11,8. Keduanya termasuk dalam kategori lebih profit meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Kesimpulannya, bahwasanya A unggul pada aspek likuiditas yaitu FDR, kecukupan modal, serta profitabilitas maupun ROE. Bank B lebih menonjol pada efisiensi operasional yaitu BOBO, kualitas pembiayaan, dan margin usaha. Tan. Jadi dengan demikian, pilihan strategi yang tepat untuk menentukan siapa lebih unggul di masa depan, A dapat memanfaatkan kekuatan modalnya untuk memperluas pasar sambil menjaga risiko kredit, sedangkan B bisa terus memperkuat efisiensi dan ekualitas. Lalu kita masuki soal A, yaitu analisis per grup. Saya menganalisis saya menganalisis PT Mayora Indah yang saya telah hitung di Excel, yang dimana Excel sudah saya lampirkan di Google Classroom yang mungkin bisa dicek oleh Bapak sendiri. Dan di situ juga sudah terdapat analisis keuangan, keuangan laporan tahun pada 4 tahun terakhir, dan analisis rasionya, dan visualisasinya. Lalu kita masuk ketiga, yaitu analisis teknikalnya. Di sini saya menggunakan eh, analisis teknikal Ichimoku, yaitu gambaran lebih gampangnya, yaitu ketika awan Ichimoku itu eh, menggambarkan hijau dan dua garis merah dan biru ini melambung tinggi, yaitu seakan-akan dia ingin menembus awan itu, ya, bisa dipastikan bahwasanya tren pada saham tersebut lagi bullish.
Akan tetapi, kalau awan membentuk warna merah, sedangkan dua garis biru seperti menunjukkan ke bawah, menembus awan, maka bisa dipastikan tren sedang bearish. Nah, di bawah ini saya sudah membuat ringkasan, singkatan keputusan, bagaimana membeli, bagaimana menjual, dan bagaimana menunggu di harga yang tepat untuk membeli saham tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan yang lainnya. Apabila ada kesalahan dan perbuatan yang dari saya minta maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus